Presiden Prabowo akhirnya merealisasikan janji kampanyenya pada saat pemilihan tahun lalu. Salah satunya adalah makan bergizi gratis. Tetapi program itu kemudian menjadi banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama terkait besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut. Fakta yang lebih mencengangkan lagi, program makan bergizi gratis itu kemudian, dalam tanda kutip, menjadi bancakan orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Seperti apa pembahasannya? Kita bahas di Orang Dalam. Oke, Ren. Ini ada temuan dari Indonesia Corruption Watch yang menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis itu dikelola oleh orang-orang yang bisa dikatakan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Baik dari mulai partai politik, aparat, hingga tokoh-tokoh yang punya nama besar. Nah, itu temuannya seperti apa, Ren, dari ICW? Ya, temuan ICW sendiri Pak yang saya baca laporannya, berdasarkan temuan ICW itu Tentara Nasional Indonesia atau TNI itu ternyata juga punya Dapur. SPPG, iya benar. Oke. Itu sampai September 2025 berdasarkan hasil temuan ICW itu ada 452 unit SPPG, itu punya TNI yang tersebar itu di seluruh Indonesia gitu. Kemudian Polri juga punya, yang mengelola itu 672 SPPG itu juga di seluruh Indonesia. Tidak hanya TNI Polri, partai-partai politik juga punya, termasuk iya. Cuman yang 3 teratas ini, yang pertama itu ada Partai Prabowo sendiri gitu, Partai Gerindra. Dia punya sekitar dari 28 yayasan ada 7 yayasan. Kemudian ada Partai PKS, kemudian ada Partai PAN juga, itu 3 teratas tuh Pak. Yang punya Yayasan Mitra MBG ini. Yeah. Terus dari partai oposisi juga ada ternyata, PDIP juga punya ternyata. Jadi kebagian semua gitu. Kebagian semua. Rata ya, dapat semua ya. Iya, partai semua dapat gitu. Itu sih Pak hasil temuan dari ICW. Nah, ini kan kemudian yang menjadi sorotan juga adalah soal alokasi anggaran terkait MBG. Ada beberapa kementerian atau lembaga yang kemudian anggarannya digeser atau dialokasikan untuk program makan bergizi gratis ini. Nis, dari data yang kamu dapat di lapangan, itu dari kementerian atau lembaga mana saja yang kemudian anggarannya digeser untuk program makan bergizi gratis ini? Jadi untuk tahun ini anggaran MBG itu kan 335 triliun. Nah, anggaran 335 triliun ini diambil dari beberapa pos lah istilahnya. Ada dari kesehatan itu yang paling besar sebesar 223 triliun, terus yang kedua itu ada kesehatan 24,7 triliun, dan terakhir dari ekonomi sebesar itu 19,7 triliun. 19,7 triliun? Iya. Jadi anggaran MBG tahun ini nih naik hampir 5 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu dialokasikan oleh pemerintah itu 70 triliun dan ada penambahan 100 triliun. 171 triliun jadinya. Tapi itu pun yang tahun lalu tidak habis semua direalisasikan, masih ada sisanya. Jadi untuk tahun ini mengambil dari pos-pos seperti yang tadi. Nah, ini kan anggarannya super besar nih. Pengawasannya seperti apa sih? Untuk pengawasannya ini Kementerian Keuangan sendiri itu selalu melaporkan setiap bulannya itu dalam namanya konferensi pers APBN kita. Nah, ini ada data terakhir ini Kemenkyu sendiri melaporkan untuk sepanjang 2025 anggaran MBG itu yang terrealisasi itu baru 51,5 triliun dari alokasi anggaran 71,5 triliun. Artinya itu dari 71 triliun alokasi tahun lalu. Jadi itu hanya
terrealisasi 72,5% dari alokasi. Dan untuk penerima MBG ini update terakhir dari Pak Prabowo kemarin di Sentul itu sudah 60 juta penerima dari target 82,9 juta penerima. Tahun lalu? Untuk target penerimanya terbaru mungkin Januari kemarin. Oh, Januari per Januari. Januari. Tahun ini berarti ya? Tahun ini. Tapi kalau anggaran tahun 2025 untuk update terbarunya nanti di bulan Februari ini. Nah, ini kan kemudian jadi rame nih dibahas di media sosial. Banyak yang kemudian menyuarakan supaya kenapa sih tidak anggaran MBG ini tidak kemudian dialokasikan saja untuk membuka lapangan pekerjaan gitu. Kenapa masyarakat ini kemudian hanya diberikan ikannya? Kenapa tidak kailnya gitu? Atau kalau tidak di sektor tenaga kerja atau membuka lapangan pekerjaan, kenapa ini tidak kemudian dialihkan saja untuk dunia pendidikan? Karena ya netizen kita ini kan memang sekarang ini lumayan cerdas ya. Mereka membandingkan anggaran-anggaran yang disiapkan untuk MBG ini untuk dana pendidikan. Sampai kemudian ada istilah atau ada perbandingan lah. Dengan anggaran sekian itu bisa sekolah atau kuliah gratis di universitas negeri ternama gitu, sekian tahun gitu. Efek dari penggunaan anggaran yang super besar ini kemudian kan juga terjadi pada sektor-sektor yang lain ya. Salah satunya kesehatan, yang mana kita juga tahu gitu, ini sekarang udah mulai ramai juga nih soal BPJS Kesehatan, ya, Sep. Ya. Ini udah mulai dibahas, itu seperti apa, Sep, di media sosial pembahasan itu? Itu cukup ramai kemarin, Mas Amin. Jadi masyarakat tuh pada komplain karena BPJS yang PBI ini tiba-tiba nonaktif di bulan Januari kemarin. Tanpa pemberitahuan? Tanpa pemberitahuan. Oke. Dan ternyata kemarin, Mas, itu sempat ramai karena masyarakat mengaitkan pengambilan uang kesehatan itu untuk itu MBG ya. Tapi ternyata si BPJS sendiri mengkonfirmasi kenapa si iuran PBI untuk BPJS yang ini kenapa dinonaktifkan, karena ada permintaan dari Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial mau mengupdate data terbaru untuk penerima PBI ini. Nah, jadi banyaklah yang mengkaitkan, karena dari pertama MBG ini sudah menjadi perhatian orang, apalagi anggarannya yang cukup bombastis, Mas. Kira-kira gitu kemarin. Menarik ya. Ini kalau misalkan dikulik lagi tentang berapa banyak peserta BPJS yang kemudian diblokir ya? Iya, Atau betul. dicabut lah. Dinonaktifkan. Dinonaktifkan. Karena kemungkinan besar yang menunggak pembayaran iuran BPJS itu adalah orang-orang yang ya ekonominya mungkin menengah ke bawah ya. Iya. Karena kondisi-kondisi ekonomi kita saat ini tidak bisa dikatakan stabil gitu. Apalagi kemarin kan ramenya itu karena beberapa masyarakat itu kan butuh banget ya. Karena ada yang kayak cuci darah segala macam. Nah, tiba-tiba berhenti dan mereka kebingungan pembiayaan untuk kesehatan mereka gitu. Iya, iya. Ditambah lagi isu-isu yang sangat sensitif seperti MBG ngambil uang kesehatan. Jadi seperti ya gitulah, pokoknya kurang berpihak kepada masyarakat gitu loh kebijakan ini. Nah, ada juga hal yang menarik ketika nanti bulan Ramadan datang, MBG ini tetap berjalan ya. Banyak pihak juga yang kemudian mempertanyakan keputusan atau kebijakan tersebut. Karena kan para pelajar yang kemudian mendapatkan jatah MBG ini juga kan dalam kondisi sedang berpuasa. Walaupun memang jatah MBG itu nantinya diperuntukkan untuk mereka berbuka puasa nanti. Nah, apalagi ada yang dikaitin ini, Mas, soal kemarin itu anak sekolah di NTT, kalau nggak salah ya. Ya. Itu sangat miris ya, dia harus sampai Ya. diri karena tidak bisa membeli buku saja. Itu kan juga dibandingkan untuk yang hal-hal seperti ini, ternyata ada yang lebih penting itu loh, anggaran yang punya negara ini, APBN ini, untuk hal-hal seperti itu. Iya, iya. Akan lebih menarik atau bermanfaat ketika anggaran yang dialokasikan untuk MBG ini, kenapa tidak dialokasikan untuk dana pendidikan tadi gitu? Walaupun si pemerintah berdalih sih, Mas, sebenarnya. Sebenarnya pemerintah tuh udah ada PIP misalnya, pendanaan khusus pendidikan, tapi kan ternyata kan tidak cukup. Dan perlu pendampingan juga, yang uang-uang itu bisa juga untuk pendampingan si anak-anak ini selain dari pendampingan uang pendidikan misalnya kayak gitu. Nah, terkait soal dapur MBG, kan tadi juga temuan dari ICW itu menjelaskan bahwa semua partai politik dapat jatah. Iya, itu menarik. Dan itu sudah ada pernyataan dari Wakil Ketua MBG ya? Iya. Nani SDang ya kalau nggak salah. Iya.
yang menjadi pertanyaan kita tuh sekarang sebenarnya ketika dapur MBG itu kemudian diserahkan kepada pihak yang katakanlah mendapat pengelolaan itu sistemnya tender atau gimana? Ada informasi nggak? Kalau sistemnya tender sih belum ada informasi, tapi Nanik bilang sendiri kalau misalnya semua orang itu berhak punya dapur MBG, bukan hanya polisi, Polri, dan TNI atau Parpol, asalkan sesuai dengan standar keamanan dan kebersihan nasional. Itu katanya dia. Nah, gitu. soal aturan pengadaan barang dan jasa itu masih masuk nggak di aturan ini ya? Nah, Karena kan itu. setahu saya cuma berapa yang bisa penunjukan langsung, Iya, betul. harus tender. Nah, itu masuk di mana ini si MBG ini? Nah, menariknya tuh Nanik bahkan baru tahu kalau misalnya Parpol, TNI, dan Polri itu punya dapur MBG. Dia sendiri pun baru tahu. Waktu kunjungan, nah dia nanya Bupati, ini dapur punya siapa? Ternyata punya polisi, ternyata punya TNI, ternyata punya Parpol, kayak gitu. Baru tahu setelah program ini berjalan 10 kurang lebih 10 bulan, 10 Pak. bulan? Iya. Dia baru tahu kalau ini tuh ternyata punya orang-orang. Kita agak bingung ya kalau ngelihat, apalagi ada oposisi di situ ya. Betul. Ada partai oposisi ya? Ada partai oposisi. Oh, bukan oposisi, nggak pernah bilang oposisi mereka Iya ya. sih. Sorry, mohon maaf. ajaib juga ya. Setelah 10 bulan berjalan, ya hampir 1 tahun, ini baru diketahui bahwa dapur-dapur MBG ini dikelola oleh ya partai politik, aparat, Iya. dan ya tokoh-tokoh tertentu lah ya. Betul. Jadi sebenarnya keuntungannya nggak benar-benar dirasakan dengan rakyat gitu ya. Tapi ya kalangan-kalangan elit aja yang turut ngerasain. Iya, iya. Tapi bener gak sih dia bisa ngasilin lapangan pekerjaan tuh? Katanya banyak lapangan Nah, pekerjaan. iya, itu menarik tuh. Karena di pidato terakhir Presiden Prabowo di Sentul ya, kalau nggak salah ya, Heeh. itu menyatakan bahwa program MBG ini membuka lapangan pekerjaan untuk 1 juta orang. Sementara data dari BPS ya kalau nggak salah Iya, ya, betul. pengangguran itu yang tercatat ya, sekali lagi yang tercatat itu jumlahnya lebih dari 7 juta sekian lah. Gitu. Ini kan jumlah yang sangat timpang. Makanya ketika ini dialokasikan untuk membuka lapangan pekerjaan, mungkin akan lebih bermanfaat ya. Betul. Gitu. Nah, kalau misalkan program MBG ini kemudian terus berjalan secara kontinu dengan anggaran yang ya memakan anggaran cukup besar lah ya. Kira-kira apa sih konsekuensinya untuk APBN kita? Ada informasi nggak, Dis? Untuk konsekuensinya itu ada salah satu sejumlah ekonom yang saya wawancara itu mengatakan program MBG ini nih memberikan beban fiskal karena perekonomian tahun ini juga kan dipenuhi oleh banyak tantangan sekali, dan menurut mereka itu dana MBG sebesar 335 triliun itu bisa tidak dialihkan gitu untuk kesejahteraan para guru, khususnya kan guru honorer yang sampai sekarang kan kita tahu gajinya itu masih belum layak lah. Betul. Dan itu menarik ya. Gaji honorer guru itu dalam 1 bulan ada yang 500.000, ada yang 600.000. Sementara para pekerjanya di MBG itu mendapatkan gaji dalam 1 bulan yang hitungannya jauh lebih besar daripada gaji guru. Iya. Yang nggak tahu standarnya dari mana bikinnya. Nah, Apalagi ada P3K lagi. Nah itu, seperti itu. guru itu bisa dikatakan adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang kemudian bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi tingkat kesejahteraannya memprihatinkan sekali. Sebenarnya bukan hanya pemborosan fiskal juga sih Pak, tapi ya kegagalan investasi gizi gitu. Nah. Ya karena ya itu menyalurkan anggaran tanpa mengukur hasil pemenuhan gizinya, ya lagi-lagi yang dirugikan ya masyarakat yang rentan gitu. Dan keuntungan ekonominya yang dirasakan ya para elit aja yang ngerasain gitu. Betul. Tapi ada ini nggak sih nih sebenarnya nih? Kemarin kan penerimaan pajak juga kan sebenarnya tidak bagus-bagus banget 2025. Walaupun di di Januari si Purbaya mengakui ada kenaikan 30%. Nah, itu ada gambaran nggak untuk gangguan fiskal kita ke depan dengan penerimaan yang saat ini dan pertumbuhan ekonomi yang kemungkinan masih di 5% slow-slow ini? 5% ya. Untuk dari pemerintah sendiri sih belum ada sih Mas. Untuk dari MBG ini seperti apa? Belum ada sih sampai saat ini. Oke, itu ntar mungkin kalau dari
gambarannya ya, banyak kan kita kan selama ini pemerintah itu tambal sulam, penerimaan negara, dan dengan adanya anggaran yang cukup besar ini, apakah nanti bisa mempengaruhi pendapatan atau defisit kita ke depan gitu kan, itu juga perlu dilihat itu kondisi itu. Itu kayaknya harus nanti kita cari tahu Iya, lagi di follow up lagi itu follow yang up kayak lagi. gitu-gitu. Ya, menarik tuh. Yang menarik juga soal kasus terakhir tuh, MBG yang dikonsumsi oleh para murid di daerah Kudus ya. Nah, Nah, ya. Nah, itu jumlahnya ratusan tuh yang ya bisa dikatakan keracunan. Kita tuh masih bingung sebenarnya pengawasannya itu seperti apa. Memang ada ahli gizi di situ, tapi kemudian kenapa peristiwa keracunan itu masih terus berulang? Dan kita juga belum tahu ya. Jangan sampai kemudian kasus ini berulang sampai memakan korban jiwa, itu yang kita khawatirkan. Nah, ada hal juga yang menarik terkait Presiden Prabowo di pidato di Sentul beberapa waktu lalu. Selain Presiden itu menyatakan bahwa MBG berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk 1 juta orang, ada istilah baru tuh, soal gentengisasi. Nah, itu maksudnya bagaimana, Ren atau Risa? Jadi gini Pak, menurut Presiden Prabowo sendiri, program gentengisasi ini ada dicanangkan olehnya karena dia melihat genteng ini merusak estetika. Oh, genteng yang dari seng ya? Ya dari seng, karena berkarat, jadi Yeah. merusak estetika. Dan Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto sendiri mengatakan dengan genteng berkarat itu turis asing tuh agak kurang gitu melihatnya. Jadi dengan adanya program gentengisasi ini salah satunya untuk mendorong wisatawan asing ke Indonesia gitu, untuk menarik wisatawan. nggak difokusin itu ya. Itu daerah mana yang banyak Nah. sengnya. Padahal kan sebenarnya kan kita bisa lihat tempat wisata di Indonesia tuh mana aja ya kan. Iya. Betul. Kalau misalnya dia ngomong seluruh Indonesia, ya semua pasti akan banyak genteng-genteng yang berbentuk Betul. seng itu loh. Iya. Nah, kalau di tempat wisata kan, ya paling di Bali mana ada sih sekarang, saya juga nggak pernah lihat sih seng di Bali. Bentuknya kan juga rumah adat ya di Bali. Nah, itu jadi pertanyaan juga. Ya Pak Prabowo juga meminta untuk kepala daerah untuk menyukseskan program ini. Dan program gentengisasi ini dikatakan Prabowo akan melibatkan Koperasi Desa Merah Putih. Untuk selengkapnya seperti apa, ini masih harus dicari tahu lagi seperti apa. Oke. Nah, program gentengisasi ini pos anggarannya, apakah kemudian sama halnya seperti MBG akan mengambil juga dari pos-pos yang lain yang notabene akhirnya menggerus APBN juga? Ada informasi nggak? Beberapa waktu lalu saya dan teman-teman wartawan lain sempat menanyakan ke Pak Purbaya untuk anggaran gentengisasi ini seperti apa sih Pak? Pak Purbaya mengatakan anggarannya mungkin kurang dari 1 triliun dan kemungkinan akan mengambil dari anggaran makanan bergizi gratis yang anggarannya jumbo tadi 335 triliun. Karena Pak Purbaya sendiri sebelumnya itu sempat mengatakan dia akan melakukan penyisiran anggaran program MBG untuk melihat mana nih yang bisa diambil yang tidak optimal gitu sekiranya. Nah, jadi kemungkinan akan mengambil dari MBG dan ada juga dari dana cadangan pemerintah. Seperti itu sih Pak. Ini jadi kayak semacam Jadi- orang main bola ya, oper-operan bola nih. Iya, Benar-benar. anggarannya sebenarnya nggak jelas sebenarnya ya. Iya. Tiba-tiba bisa diambil gitu aja dan nggak ada hasilnya sebenarnya nih. Bisa dibilang ini juga program spontanisasi sebenarnya. Ya, Saja. Ketika ini disampaikan, belum didiskusikan mungkin sebelumnya, terus kemudian sepertinya nggak ada juga, kajian Mas Ebang. Kayaknya sebenarnya nggak ada kajian. ya lucu ya, akhirnya jadi hal yang tiba-tiba ada gitu. Iya, itu. Anggaran dari si A kemudian digeser ke si B, nanti digeser lagi ke si Z, ya begitu aja terus muter tuh. Mungkin kesimpulannya adalah ya program makan bergizi gratis itu memang positif. Hanya saja yang kemudian menjadi pertanyaan banyak pihak adalah pemanfaatnya, lalu kemudian siapa yang mengelola, seperti yang tadi disampaikan bahwa dapur MBG ini dikelola oleh partai politik, dikelola oleh aparat, dan dikelola oleh tokoh-tokoh tertentu. Sementara banyak kalangan masyarakat yang saat ini terhimpit oleh kebutuhan ekonomi. Suara netizen tidak bisa kita salahkan. Kalau kemudian ada yang menyarankan untuk membuka lapangan pekerjaan, lalu kemudian ada yang menyuarakan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, atau kemudian meningkatkan kesejahteraan para guru, itu ada benarnya. Karena ada baiknya masyarakat itu
tidak diberikan ikannya saja, tapi diberikan kailnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Orang Dalam berikutnya.